ketika masih pada tahun 1982. Waktu itu saya beli buku Tarikh At-Tasyri' Al-Islami yang disusun oleh seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Muhammad Al-Khudhari Bik. Harganya murah, hanya Rp350. Ini kitab tentang tarikh At-Tasyri' Al-Islami. Waktu itu ngaji dengan salah seorang guru, seorang kiai di daerah Pondok Bambu, Jakarta. Kiai Rodi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Maka ketika mendapatkan ajakan ini, saya langsung respon, karena kitab saya juga masih ada. Jadi mengenang keindahan itu indah. Ikhwan dan akhwat sekalian, tentang tarikh tasyri' ini, kalau di perkuliahan dengan fase-fasenya mungkin disampaikan dalam 1 semester. Masya Allah. Ya, insya Allah malam ini kita akan bahas dalam rentang waktu 1,5 sampai maksimal 2 jam. Masya Allah. Ini tandanya orang-orang pintar. Lebih pintar yang menyampaikannya, Ustaz. Orang-orang pintar. Makanya ketika saya akan membuat PowerPoint, saya berpikir cukup keras apa yang perlu dimasukkan dan apa yang tidak perlu dimasukkan. Ustadz Adik, ada yang nanti bisa menayangkan? Oh iya, Ustaz. Ya. Bentar, Ustaz. Ini, Kalau dari Ustaz nggak bisa ya? bentar. Agak ini. Kalau bisa dibantu. Ya, baik. Boleh dicoba dulu. Ya. Ya, insya Allah secara umum, secara garis besar kita akan bahas tentang tarikh tasyri', setidaknya dari pengertiannya, kemudian apa manfaatnya memahami tarikh tasyri', kemudian fase-fase tarikh tasyri' itu seperti apa dan ciri pada masing-masing fase. Kita akan mulai dari pengertian tarikh tasyri'. Tarikh berarti bahasa sejarah. Tarikh, sejarah, tasyri', penetapan syariat atau pensyariatan. Jadi tarikh tasyri' berarti sejarah perkembangan pensyariatan hukum Islam. Jadi bagaimana hukum-hukum Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul-Nya sampai sempurna. Kemudian sepeninggal Rasul perkembangannya seperti apa sampai era kita sekarang. Oh, berarti Ibu kalau jadi sejarah perkembangan pensyariatan hukum Islam dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kita sekarang atau masa kontemporer. Ya. Ikhwas sekalian, itu secara umum, secara garis besar, ya, pengertian tarikh tasyri'. Ya. Kemudian berikutnya, apa di antara manfaat yang kita dapatkan dengan memahami tarikh tasyri', sehingga temanya adalah memahami tarikh tasyri'. Apa di antara manfaatnya? Ada banyak manfaat yang kita peroleh dengan memahaminya, antara lain
kita akan mengetahui perkembangan terbentuknya hukum Islam dari 0 sampai Z, dari A sampai Z. Pentahapannya seperti apa, prosesnya seperti apa, yang memiliki otoritas untuk menetapkan siapa saja. Ini mengetahui perkembangan terbentuknya hukum Islam. Yang kedua, mengetahui sumber-sumber hukum Islam. Ya, sumber-sumber yang pokok, Al-Quran dan Sunnah, itu jelas. Kemudian ada sumber-sumber pendukung. Apa fungsi sumber-sumber pendukung itu dan bagaimana memfungsikannya? Ini. Sehingga nanti yang tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan apa? Tentunya dengan sumber yang lebih tinggi. Yaitu sumber pokok Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Yang ketiga, mengetahui peran ulama dalam menjaga dan mengembangkan hukum Islam. Dari sejak para ulama di masa Nabi, masa sahabat, para tabi'in senior, kemudian nanti para tabi'in junior, sampai para imam mujtahid, kemudian para imam mujtahid dalam satu madhab. Ini perannya seperti apa? Kita ingin mengetahui peran mereka sehingga semakin bertambah ya kecintaan kita kepada orang-orang yang telah berjasa menghantarkan ya, ajaran syariat Islam itu sampai kepada kita dalam wujud yang ada sekarang. Yang keempat, mengetahui sebab-sebab lahirnya mazhab fikih. Ya, kenapa ada mazhab fikih? Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Atau ada mazhab yang lain, umpamanya mazhab Zahiri. Kemudian mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Yang boleh jadi perbedaan pendapat itu di antara imam mazhab satu dengan yang lain, atau perbedaan pendapat dalam intern mazhab tertentu dalam satu mazhab. Ya, ini apa yang menyebabkan perbedaan pendapat itu? Nah, yang dengan mengetahuinya diharapkan kita bisa membangun sikap tasamuh, ya, sikap toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tidak kaku, karena mengetahui akhlak para ulama seperti apa dan mereka berbeda pendapat kenapa. Kita tahu sebab-sebabnya. Sehingga kita lebih bisa menerima perbedaan pendapat itu, sekaligus ini menjadi dasar-dasar penting dalam rangka untuk bagaimana syariat Islam itu kemudian diwujudkan dalam era kontemporer sekarang ini. Ini tentang urgensinya. Sekarang kita masuk kepada fase-fase tasyri', fase-fase pembentukan hukum-hukum dalam syariat Islam. Ketika saya akan menuangkan dalam tulisan ini tentang fase-fase tasyri', ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh para ulama. Ada yang tidak melihat fase secara waktu, melainkan fase secara peran-peran apa di waktu tersebut. Sehingga tidak mengherankan kalau ada yang membagi menjadi 4 fase, ada yang membagi menjadi 6 fase, ada yang membagi menjadi 7 fase, sampai ada yang membagi kepada 8 fase. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada satu fase yang oleh ulama lain dijadikan 2. Gitu. Sementara menurut yang ulama pertama dijadikan 1. Bedanya sudah ada yang lebih rinci, ada yang lebih global. Nah, saya mencoba untuk mengambil yang lebih global. Yang 4 fase.
kemudian sedikit mengambil dari fase yang terakhir, yaitu fase inti'ash. Secara garis besar ada fase takwin. Takwin itu artinya pembentukan. Ya, terbentuknya hukum-hukum syariat kapan? Ya di masa Nabi, fase takwin. Di masa Nabi dari sejak tahun 13 sebelum hijrah sampai 11 Hijriah. Ya kurang lebih 23 tahun. Yang kedua adalah fase tabyin. Tabyin itu artinya menafsirkan, menjelaskan, mengupas. Itu tabyin. Dan fungsi tabyin ini dilakukan oleh para ulama di antara para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjelaskan tentang arti ayat, arti hadis Nabi, tentang hukum yang terkandung dalam ayat, hukum yang terkandung dalam hadis Nabi. Mereka memberikan fatwa tabyin. Okay. Ini kedua, masa sahabat. Ini tahun 11 sampai 100 Hijriah. Ini ada yang membagi jadi dua. 11 sampai 40 masa Khulafaur Rasyidin, 11 sampai 40 Hijriah. Kemudian 40 sampai 100 ini masa sahabat junior dan para tabi'in senior. Para tabi'in senior. Jadi ada yang membagi menjadi dua. 11 sampai 40, kemudian 40 sampai 100. Kita memilih supaya tidak terlalu rumit, ya. Jadikan satu, masa sahabat. Ini mencakup masa sahabat, para sahabat senior maupun para sahabat junior. Masuk di sini. Kemudian yang ketiga adalah fase tadwin. Tadwin itu pembukuan. Ya. Masa kodifikasi, ya, pembukuan. Ini pada masa tabi'in hingga para imam mujtahid. Ya. Para imam mujtahid. Baik ini para imam mujtahid yang kemudian disebut sebagai pendiri mazhab, maupun para imam mujtahid fil madhab, dalam madhab. Jadi ada yang disebut mujtahid mutlak atau mustaqil. Mujtahid yang mutlak artinya tidak terikat dengan madhab tertentu. Ada mujtahid fil madhab, dalam madhab. Jadi dia beristihad akan tetapi menggunakan kaedah-kaedah cara ijtihad yang digunakan oleh seorang imam. Walaupun dia tidak terikat dengan hasilnya, tapi metodologinya dipakai. Ini disebut mujtahid madhab. Mujtahid dalam madhab. Ini fase tadwin. Ya, ini masa tabi'in hingga para imam mujtahid termasuk murid-muridnya. Kemudian berikutnya adalah fase taklid. Taklid itu mengikuti, ya. Mengikuti tanpa harus memahami dalil. Tanpa harus memahami dalil. Makanya banyak kita jumpai dalam kitab-kitab fikih itu hanya disebutkan hukumnya sesuatu ini adalah halal. Nggak disebutkan dalilnya. Yang ini haram. Nggak disebutkan dalilnya. Bukan nggak ada dalil. Tapi ada orang-orang yang kalau disebutkan dalilnya malah mumet, malah puyeng. Iya. Udah, gimana sih hukumnya? Boleh apa enggak? Udah gitu. Iya. Nah, ini maka dikatakan taklid itu takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid menurut kita itu adalah menerima fatwa orang yang memberikan fatwa tanpa menyebutkan hujjah argumentasi bagi si penanya. Nah, ini masa taklid ini masa para ulama mazhab 350 sampai 1300. Nah, ini di antara ulama ada yang membagi lagi nih. Tapi saya satukan saja supaya lebih mudah. 350 sampai 656. Kemudian 566 fase berikutnya 656 sampai 900.
Kemudian 900 sampai 1250. 1250 sampai berikutnya. Nah, ini di antara pendekatan dan masing-masing ada cirinya. Jadi kita sebut saja fase taklid sebagai ciri utama di masa ini adalah taklid. Kemudian berikutnya fase intiash. Intiash itu mulai seger lagi itu intiash. Bangkit lagi. Fase kebangkitan. Ya, bahasa lainnya nahdoh. Nahdoh bangkit itu kan sudah. Kalau intiash itu tadinya lemes, kemerdekaan itu intiash. Nah, ini dari tahun 1300 Hijriah sampai sekarang. Baik, sekarang setelah kita bahas tentang fase-fase itu, pembagiannya secara garis besar, kita mencoba untuk membahas tentang masing-masing fase, ya. Pertama, fase takwin, yaitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun, itu tahun 1 sampai tahun 11. Pada fase takwin ini, yakni pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa pembentukan hukum Islam? Pertama, dari segi sumbernya, sumber hukum pada fase ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya dua ini, tidak ada sumber yang lain. Ya, tidak perlu ijma, tidak perlu qiyas. Walaupun prinsip-prinsip qiyas diajarkan oleh Nabi. Ya, seperti Umar bin Khattab ketika sedang puasa, ia tergopoh-gopoh datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halaka Umar binasa. Nabi bertanya, wa ma halakaka, apa yang buat kau binasa? Umar menjawab, qabbaltu ana shaim, saya mencium istri pada sedang puasa. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada Umar, gimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur? Apakah batal? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga mencium istri. Jadi yang membatalkan itu minum. Kalau kumur-kumur tidak batal. Nah, itu kan kias itu. Tapi tetap hukumnya adalah dari Rasul. Hanya Rasul mengajarkan tentang analogi-analogi itu. Dan nanti akan berguna bagi pengembangan hukum Islam di kemudian hari sepeninggal Rasul. Ini dari segi sumber hukum, Quran dan Sunnah. Otoritas tasyri' ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang mensyariatkan? Jawabannya adalah wahyu yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menerima adalah beliau. Maka yang menyampaikan beliau, maka otoritas tasyri' penetapan syariat adalah beliau dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum syariat pada fase ini telah sempurna dengan ketika Rasul wafat, hukum syariat sudah utuh, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi sumbernya Quran dan Sunnah. Dan sudah sempurna. Ikhlas sekalian, ciri-ciri fase ini, yang pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam rentang waktu 23 tahun. Ya. Ini juga menjelaskan secara gamblang tentang fase pembentukan hukum Islam itu gimana? Bertahap. Bertahap. Karena turunnya Al-Quran sendiri itu juga bertahap. Turunnya Al-Quran sendiri bertahap. Wa Qur'anan faraqnahu, ya, Quran kami turunkan secara bertahap. Iya. Ada fase Makkiyah 13 tahun dan sedikit hukum-hukum yang ada di fase Makkiyah, dan mayoritas hukum-hukum itu ada fase Madaniyah. Iya. Surat-surat Makkiyah ada 86, surat Madaniyah ada 28. Ingatnya gampang, 286
itu ayat-ayat surat Al-Baqarah 286. Nah, ambil angka pertama dan kedua, itu surat Madaniyah 28. Ambil angka kedua dan ketiga, 86, itu surat Makkiyah. Gitu aja. Gitu. Al-Quran secara keseluruhan telah dihafal oleh para sahabat dan ditulis dalam lembaran-lembaran. Utuh Al-Quran yang dibacakan Nabi, karena Nabi setiap kali membacakan Al-Quran, dihafal oleh para sahabat, kemudian Rasul perintahkan tulis. Sampai pada waktu itu dilarang nulis selain Quran. Ya. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Karena sarana masih sangat terbatas, orang juga masih sangat terbatas, gitu ya. Makanya mengandalkan hafalan dan kemudian dicatat dalam lembaran-lembaran. Sehingga sumber yang pertama ini yaitu Al-Quranul Karim di masa Rasulullah SAW sudah terjaga secara utuh, dihafal di dalam dada dan dijaga pula di dalam lembaran-lembaran. Hanya saja lembaran-lembaran itu belum dihimpun menjadi satu. Kenapa belum dihimpun menjadi satu? Karena masih terbuka kemungkinan penambahan. Di satu surat ditambah apa? Di surat yang lain nanti tambah apa? Gitu. Jadi masih ada penambahan ayat di surat A, surat B, surat C, dan seterusnya. Karena ketika turun ayat, maka Rasul letakkan ayat ini di surat yang membicarakan tentang ini. Sehingga peletakan ayat di mana, di surat apa, itu atas petunjuk Nabi SAW. Karena dalam satu surat itu lebih banyak diturunkan secara bertahap pula, tidak sekaligus. Khair. Jadi ini tentang Al-Quran. Jadi terjaga melalui hafalan dan terjaga melalui catatan dalam lembaran-lembaran. Tentang hadis Nabi, ini berfungsi sebagai penjelas. Belum tahu, saya belum ada penjelasan. Penjelas ayat Al-Quran. Jadi ada yang perlu dirinci oleh Quran, oleh hadis. Ini yang menjelaskan. Seperti ketika walam yalbisu imanahum bidzulmin alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Dijelaskan oleh Nabi, maksudnya bidzulmin itu adalah dengan kesyirikan. Ini menjelaskan. Kemudian menguatkan hukum yang disebutkan Al-Quran. Jadi hukum sudah disebutkan dalam Quran, dikuatkan oleh Nabi. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sudah disebutkan kewajiban salat, kewajiban zakat. Nah, Nabi menegaskan lagi. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Nah, di antaranya disebutkan adalah menegakkan salat, menunaikan zakat. Jadi menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Quran. Bangunan. Dan menambahkan hukum yang belum disebutkan Al-Quran. Ya. Menambahkan hukum yang belum disebutkan dalam Quran. Seperti ketika berbicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Ya. Haramkan atas kalian menikahi ibu kalian dan seterusnya. Nah, Rasul menambahkan yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya. Jadi menjadi mahram pula oleh sebab susuan sebagaimana menjadi mahram oleh sebab nasab. Oleh sebab nasab. Ya. Jadi sebagaimana ibu yang melahirkan itu haram dinikahi, ibu yang menyusui juga haram dinikahi. Anaknya dari ibu yang menyusui juga saudara. Dan begitulah seterusnya. Jadi yang diharamkan oleh sebab nasab diharamkan pula oleh sebab adanya penyusuan. Nah, itu tambahan hukum yang disampaikan Nabi. Kemudian ketika wa anta juma'u bainal ukhtain, termasuk
Yang diharamkan adalah memadu dua bersaudara. Jadi dua akhwat bersaudara dinikahi dua-duanya oleh seorang, nggak boleh. Kecuali yang satu sudah cerai atau meninggal, menikah dengan yang satunya lagi boleh. Wa anta juma'u bainal ukhtayn. Nah, oleh Nabi ditambahkan, ya, dilarang untuk antujma'al mar'atu ma'ammatiha wa au al mar'atu wa khalatiha. Jadi diharamkan seorang wanita dinikahi bersama dengan bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Jadi nggak boleh memadu antara seseorang dengan bibinya atau seorang bibi dengan keponakannya, nggak boleh. Nah, itu diantara fungsi hadis. Jadi menambahkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Karena dua-duanya wahyu. Al-Quran wahyu, makna dan teksnya dari Allah. Hadis wahyu, maknanya dari Allah, kemudian dikomunikasikan melalui bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Al-Quran dari sejak masa Nabi itu dihafal, berarti terjaga di dalam hati dan juga terjaga dalam lembaran, dicatat keseluruhannya tanpa kecuali, berbeda dengan hadis. Kalau hadis-hadis Nabi terjaga dalam hafalan, ya, dan hanya sebagian yang ditulis. Jadi di masa Nabi, hadis-hadis belum ditulis. Kecuali sebagian. Ya, seperti Nabi umpamanya, karena tadi Nabi ingin fokus supaya tidak campur itu Al-Quran dengan yang lain. Ketika kondisinya sudah memungkinkan, maka Rasul memberikan izin kepada sebagian sahabat untuk menulis. Ya, untuk menulis. Sampai Rasul pernah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan untuk Abi Syah, nama seseorang. Ya, agar supaya nanti bisa dibawa pulang ke kampung halamannya dan ia mengajarkan kepada kaumnya. Nah, ini dua sumber utama, Al-Quran dan hadis. Semuanya bertahap. Dan di antara tahapan itu ada yang disebut sebab turunnya ayat atau sebab diucapkannya hadis Nabi. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat disebut sababun nuzul. Peristiwa yang melatar belakangi disabdakannya atau perbuatan Nabi berupa hadis disebut sababul wurud atau asbabul wurud. Gitu. Asbabun nuzul itu wujudnya apa? Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran wujudnya satu di antara dua. Yang pertama pertanyaan, kemudian dijawab dengan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi ada pertanyaan kemudian dijawab. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Oke. Yang kedua, sababun nuzul itu bisa berupa kejadian. Kemudian kejadian itu diterangkan oleh ayat, dijawab oleh ayat. Jadi sababun nuzul wujudnya ada dua, pertanyaan atau peristiwa. Yang pertanyaan atau peristiwa itu kemudian diberikan penjelasan atau dijawab oleh turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, demikian pula dengan hadis Nabi. Ya, ada peristiwa, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya. Peristiwa itu disebut sababul wurud. Khair. Ini fase pertama. Mungkin kita agak percepat sedikit. Ciri penetapan syariat, penetapan syariah atau hukum syariah, ya. Pertama tadarruj atau bertahap. Ini tadi ayat yang sudah saya bacakan, ayat 106 dari surat Al-Isra. Wa Qur'anam faraqnahu. Ya. Quran kami turunkan berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur. Hikmahnya banyak. Pertama, dengan berangsur-angsur itu mudah dihafal. Yang kedua, mudah difahami.
Yang ketiga, mudah diamalkan. Yang keempat, menunjukkan tentang kemujizatan Al-Quran. Sampai ada tantangan, kalau kalian ragu ini Quran adalah wahyu dari Allah, silakan buat. Walaupun surat yang paling pendek sekalipun. Fa'tu bi suratin min mithli. Jadi semakin menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Dan sekaligus itu juga bukti bahwa Quran bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad. Karena dalam banyak kasus Nabi tidak bisa menjawab pertanyaan, menunggu datangnya wahyu. Seperti dalam peristiwa haditsul ifk, berita dusta yang ingin melontarkan tuduhan keji kepada keluarga Nabi, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sampai 1 bulan nggak turun, baru kemudian turun, menunjukkan bahwa Quran kalau buatan Nabi sendiri, maka ya sudah sejak ada tuduhan itu langsung dibuat, tapi ternyata tidak. Ya. Ini tadarruj yang pertama, bertahap. Yang kedua, di antara ciri dari penetapan syariat ini adalah raf'ul haraj. Raf'ul haraj. Menangkan kesulitan. Mana ini? Atau menghilangkan sudah. Ada yang hilang, mohon maaf ini. Dia telah memilih kamu, ya, dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Yang sebelumnya dihapus saja nanti. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi tidak ada haraj, kesulitan. Nah, dan ini juga nyambung dengan bertahap, itu juga tidak sulit. Ya. Hukum-hukum yang ditetapkan Quran juga bertahap. Ya. Termasuk perang itu bertahap juga. Awalnya izin, ya kan? Sampai kemudian perintah perang. Sampai kemudian ada perintah untuk berbelanja untuk perang, maksudnya membiayai perang. Dan celaan besar bagi orang yang tidak mau berjihad dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertahap. Begitu pula tentang dilarangnya khamr, bertahap pula. Pertama, khamr disebutkan sebagai dari buah korma dan buah anggur, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ya. Dari buah-buahan itu kalian bisa ambil sebagai makanan atau minuman yang memabukkan dan sebagai rizki yang baik. Belum ada pengharaman, hanya isyarat saja. Dari buah itu bisa menjadi sesuatu yang memabukkan, bisa menjadi rizki yang baik. Ini memberikan isyarat, lawan dari rizki yang baik, berarti kan nggak baik, buruk. Tapi belum diharamkan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, turun berikutnya tentang mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Katakanlah pada kedua khamar dan maisir dan judi, pada keduanya terdapat dosa, terdapat itsmun kabir wa manafi'u lin-nas, dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaat. Setelah itu larangan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Padahal sholat wajib 5 waktu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Sehingga dosisnya sudah mulai berkurang. Nah, baru nanti turun fajtanibu. Ya, fajtanibu. Jauhilah. Ada ayat berikutnya, fahal antum muntahun. Maukah kalian berhenti? Langsung disambut, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Iya, kami berhenti, wahai Tuhan. Kami berhenti, wahai Tuhan. Bertahap. InsyaAllah. Jadi, ayat-ayat di fase Makkiyah menguatkan akidah dan seterusnya. Maka ketika akidah sudah dikuatkan, mengenal Allah, maka taat. Karena at-ta'atu thamaratul ma'rifah. Ketaatan itu merupakan buah dari pengenalan. Semakin orang mengenal Allah, semakin tunduk, semakin mencintai, dan semakin taat kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah taisir, ya, atau memberi kemudahan. Ini terkait dengan raf'ul haraj, ya. Menghilangkan kesulitan berarti di sini memberi kemudahan.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu dan tidak menghendaki kesulitan untuk kamu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang awalnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini ayatnya. Ini sekilas tentang fase yang pertama, ya, fase takwin, pembentukan hukum syariah. Fase yang kedua adalah fase tabyin, ya, penjelasan. Jadi bagaimana para sahabat menunaikan tugasnya, ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi ini disampaikan, dijelaskan kepada umat yang semakin besar, semakin banyak. Ya. Tentang fase ini, sumber hukum pada fase ini adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran dan hadis itu sumber utama. Ijtihad itu adalah dalam rangka menggali hukum-hukum tentang sesuatu yang baru, yang belum secara eksplisit disebutkan hukumnya dalam Quran maupun hadis, maka dicari ini lebih cocok dengan ayat yang mana atau hadis yang mana, sehingga hukumnya disamakan dengannya. Itu ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh, ya, dari kata juhud. Juhud itu kan upaya sungguh-sungguh. Bisa juga dari jahad. Jahad itu artinya sampai payah. Sampai apa? Sampai dengan susah payah itu. Ya. Jadi badrul juhdi wal jahad. Mengerahkan daya upaya, ya, sampai bersusah payah. Ya, dengan syarat dan cara tertentu, ya, untuk mencapai kesimpulan hukum tentang suatu masalah yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Barangkali ada definisi yang lain yang jami' mani, tafadhal. Tapi ini adalah ungkapan untuk menjelaskan itulah ijtihad, gitu ya, secara umum. Jadi berusaha menggali hukum suatu masalah yang masalah itu belum disebutkan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Para sahabat, terutama para ulamanya, ya, para sahabat telah belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup berinteraksi dan berjuang bersamanya, mengalami langsung peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, ya, dan memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi sebagai generasi terbaik dari umat ini. Sampai Rasul mengatakan, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Ya, inilah sahabat. Ya, terutama dari para ulamanya. Maka sumber yang ketiga setelah Quran dan hadis adalah ijtihad. Nah, termasuk cara ijtihad itu adalah dengan analog tadi, dengan kias. Yang dari ijtihad itu nanti kemudian ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan, tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal tersebut, maka itu disebut ijma' nantinya. Khair. Ini contoh hasil ijtihad dari para sahabat yang mulia, terutama para ulamanya, terutama dari 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar memerangi orang murtad dan penolak zakat, ya, memerangi. Walaupun ini pilihan yang tidak ringan, tapi itu diambil dan disepakati oleh para sahabat yang lain. Termasuk Umar tadinya menentang. Ya, apakah engkau akan perangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Karena ada orang murtad, itu jelas. Ada yang tidak murtad tapi menolak zakat. Ya. Oleh Abu Bakar, saya akan perangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Ya. Sampai Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ajabbarun fil Islam khawarun, ajabbarun fil jahiliyah khawarun fil Islam. Apakah orang yang pemberani di masa jahiliyah dan menjadi penakut dalam Islam? Begitu kata Abu Bakar kepada Umar. Sampai kemudian Allah lapangkan hati Umar dan kebenaran ada bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Demikian pula dengan pengumpulan mushaf. Pengumpulan mushaf menjadi satu, tadinya kan lembaran-lembaran di masa Nabi itu. Dihafal, iya, ditulis dalam lembaran-lembaran, tapi tidak terhimpun jadi satu. Abu Bakar menghimpun mushaf itu menjadi satu dengan urutannya. Oke, dihimpun menjadi satu. Dan menghimpun mushaf menjadi satu belum pernah dilakukan di masa Rasul. Ya, tapi itu adalah untuk kemaslahatan. Maka nanti ada cara mengambil hukum yang disebut al-masalihul mursalah. Kemaslahatan yang bersifat umum. Umum maksudnya gimana? Kemaslahatan itu tidak ditegaskan oleh nas, Quran maupun hadis, dan juga tidak dilarang. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan tentang kemaslahatan itu. Itu namanya kemaslahatan yang lepas, yang umum. Ya. Ya. Kalau kemaslahatan yang sudah ditegaskan ini maslahat oleh Quran atau hadis, itu jelas. Atau kemaslahatan yang enggak, itu bukan maslahat, jelas itu bukan maslahat. Nah, ini nggak ada pelarangan dan juga tidak ada perintah. Umar bin Khattab namanya membuat administrasi negara, menetapkan gaji pasukan. Administrasi negara ini belajar dari administrasi yang dipakai di Persia. Ya. Jadi model administrasinya dipakai, tapi isinya adalah dalam rangka untuk pencatatan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam Islam. Utsman bin Affan menetapkan mushaf standar Rasul Utsmani. Nah, ini apa bedanya di masa Abu Bakar dengan di masa Utsman? Kalau di masa Abu Bakar itu lembaran-lembaran dihimpun menjadi satu, ya, menjadi mushaf. Kalau di masa dengan dialek-dialek yang beragam, kan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan di atas 9 harf. Nah, pada masa Utsman bin Affan, karena futuhat Islamiyah, perluasan wilayah Islam sudah sedemikian rupa sampai di Armenia, Azerbaijan, sampai sana. Kemudian ada di antara pasukan kaum muslimin itu yang berbeda pendapat dalam bacaan Quran. Sampai nyaris terjadi bentrok. Maka kemudian diusulkan kepada Utsman, adrik hadhil ummah. Ya, tolong selamatkan umat ini sebelum terjadi seperti yang terjadi pada ahlul kitab sebelumnya. Nah, maka kemudian Utsman bin Affan mengambil Quran yang tersimpan di ibunda kita Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian diambil harf, ya, dialek yang paling kuat, yaitu dialeknya Quraisy. Nah, itu yang membedakan dalam rangka untuk menghindari perbedaan-perbedaan bacaan yang menimbulkan perselisihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menghadapi fitnah, ya, menghadapi Khawarij, menghadapi Muawiyah dan seterusnya. Itu juga ijtihad, ya. Kemudian fatwa para ulama sahabat. Para ulama di kalangan para sahabat menunaikan tanggung jawab dalam menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka juga memberikan fatwa, ya, tentang masalah-masalah baru yang dihadapi umat dengan merujuk kepada kedua sumber utama tersebut. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Mengapa diperlukan ijtihad? Karena nas-nas dalam Quran dan hadis itu tidak bertambah. Ya, jadi an-nusus mutanahiyah. Dalam bahasa ulama begitu. An-nusus mutanahiyah. Nas-nas Quran maupun hadis itu ada batasnya. Terhenti dengan wafatnya Rasul, maka nas Quran sudah tidak bertambah lagi. Nas hadis, teks hadis juga tidak bertambah lagi, sudah. Sedangkan wal qadaya ghair mutanahiyah. Sedangkan persoalan-persoalan umat manusia itu nggak ada habisnya, berkembang terus, bertambah. Jadi teksnya tidak bertambah, teks Quran maupun hadis,
sedangkan masalah-masalah yang dihadapi manusia terus bertambah. Lalu bagaimana menghadapi masalah-masalah yang belum selalu bertambah itu, yang secara eksplisit belum disebutkan dalam Quran maupun hadis, disitulah diperlukan ijtihad. Ini lebih mirip dengan masalah apa yang ada dalam Quran, maka diberi hukum dengan begitu. Baik, di antara para mufti sahabat di Madinah ada 4 khalifah. Alhamdulillah kita juga ada khalifah 1 di sini, khalifah yang kelima. Ini Ustaz tadi khalifah. Jakarta. Ya. Kakaknya belum ada, Ustaz. Kakaknya belum ada, adik menurut Ustaz. Oh, adik mulu ya, adik khalifah. Jadi ada 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Zaid bin Thabit, ini juga ulama dari sahabat, ya. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau dibaca sejarah masing-masing, subhanallah, kagum kita. Dan bertambah kecintaan kita ya kepada mereka, dan bertambah kecintaan kita pula kepada ajaran Islam yang begitu agung. Kemudian di Mekah ada Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. Di Basrah ada Anas bin Malik, ada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, nanti Anas bin Malik ini termasuk umurnya panjang, punya murid namanya Abu Hanifah. Ini muridnya Anas bin Malik. Gitu. Kemudian di Basrah, ini di Basrah ya, di Basrah, bukan lupa. Di Suriah ada Mu'ad bin Jabal, ada Ubadah bin Samit. Kemudian di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As, anaknya gubernur, ya gubernur. Pertama gubernur Mesir kan, diantaranya adalah Amr bin As. Ini diantara ulama-ulama yang memberi fatwa diantara para sahabat. Di kemudian hari, ikhwas sekalian, mengerucut, nanti saja, nanti saja, sudah. Ini selesai ya. Sekarang kita masuk fase ketiga, yaitu fase tadwin, yaitu fase tabi'in hingga para imam mujtahid, ya, hingga para imam mujtahid, dan baik yang mujtahid mutlak, yaitu para pendiri madhab, maupun mujtahid madhab, ya, mujtahid madhab, mujtahid dalam internal madhab. Sumber hukum pada fase ini adalah Al-Quran, ya, hadis, ijma', karena ada ijma' di kalangan para sahabat. Mereka ijma' bahwa yang jadi khalifah pengganti Nabi dalam memimpin umat adalah Abu Bakar, ijma'. Penulisan mushaf dijadikan satu, ijma' pula. Gitu. Jadi ijma'. Kemudian kias. Kias itu ada masalah hukumnya jelas, seperti khamr, hukumnya haram. Khamr hukumnya haram. Itu disebutkan dalam Quran. Nah, jadi khamr hukumnya haram. Kenapa haram? Karena memabukkan. Oke. Sifat memabukkan itu namanya illah. Alasan hukum. Jadi ada masalah, ada alasan hukum, ada hukum. Alasan hukumnya adalah memabukkan, maka haram. Haram. Kemudian ada sesuatu, apakah padat atau cair, ia memiliki alasan hukum yang sama. Bukan khamr. Bukan khamr secara secara tekstual berupa minuman khamr, bukan. Mungkin berupa gas atau berupa benda padat. Kalau dikonsumsi memabukkan, berarti ada alasan hukum. Ya, alasan hukum atau illah. Maka hukumnya haram pula. Itu namanya qiyas. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang disebutkan dalam Quran ataupun hadis, dalam masalah, dalam hukumnya disamakan karena ada kesamaan alasan hukum atau illah. Kemudian dan fatwa para sahabat. Nah, jadi sini mulai berkembang. Jadi sumber hukumnya Quran, Sunnah, ini sumber hukum utama. Kemudian pada masa tadwin ini adalah ada qiyas. Ini pintu ijtihad yang paling luas, ini qiyas.
Kemudian ada apa? Fatwa para sahabat. Fatwa para sahabat. Jadi fatwa para sahabat itu ketika para sahabat bersepakat dengan sesuatu, maka itu jadi hujjah, diambil sebagai dalil. Ketika para sahabat berbeda pendapat dalam satu masalah, sahabat A mengatakan hukumnya apa, sahabat B mengatakan hukumnya, boleh jadi berbeda. Ketika terjadi perbedaan, bagaimana cara menyikapinya? Nah, nanti tidak sama cara ulama menyikapi. Tidak sama. Ada yang penting saya tidak ingin keluar dari sahabat. Milih salah satunya. Ya, ada yang mengambil bahwa kalau tidak ada kesepakatan, yang terjadi adalah perbedaan pendapat di antara sahabat satu dengan yang lain, maka tidak ada keharusan untuk mengambil salah satu daripadanya, melainkan melihat mana dalil yang lebih kuat. Ada yang begitu. Nah, itu di antara sebab perbedaan pendapat nanti. Kemudian pada fase ini tampil para imam madhab, ya muncul para imam madhab. Imam Abu Hanifah wafat tahun berapa? Tahun 150 ya. Pada tahun itu pula lahir Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu. Walaupun ada imam-imam yang lain, akan tapi tak memiliki murid-murid sebanyak mereka, sehingga madhabnya tidak bisa tersebar ya, sebagaimana empat imam ini. Kemudian metodologi ijtihad sudah dibukukan. Metodologi ijtihad yang disebut dengan usulul fiqh. Jadi usulul fiqh itu adalah metodologi ijtihad. Ya, metodologi ijtihad, dan menurut pendapat yang lebih kuat, yang pertama kali menyusun disiplin ilmu ini adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Kitab ini membahas tentang usulul fiqh, yaitu metode ijtihad. Kemudian kitab-kitab hadis sudah dibukukan. Kitab-kitab hadis sudah dibukukan. Nah, ini setelah termasuk Imam Syafi'i juga punya musnad Imam Syafi'i. Imam Malik punya kitab kumpulan hadis Muwatta. Kemudian Imam Ahmad punya musnad Imam Ahmad yang hadisnya sekian puluh ribu, ya. Masya Allah. Kita bacanya aja belum sempat semuanya. Gimana menghimpunnya itu? Rahimahullah. Wa jazahullahu anna wa an hadhil ummati khairan. Jadi kitab-kitab hadis sudah dibukukan. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, ini Imam Syafi'i kok nggak ada hadis riwayat Bukhari ya? Imam Syafi'i kok nggak ada hadis yang riwayat Bukhari gitu atau riwayat Muslim? Yang nggak ada, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lahirnya setelah Imam Syafi'i nanti, gitu. Kemudian fatwa para imam madhab juga dibukukan. Fatwa para imam madhab. Imam Syafi'i punya kitab ya, kitab Al-Um itu kitab fikih dari bab tohara sampai bab sholat, terus sampai bab jihad, ada di dalam kitab muamalah, qadha, peradilan, ada semuanya. Kitab Al-Um. Nah, beliau diktekan, kemudian ditulis oleh muridnya. Ada Ar-Rabi', ada Al-Muzani, ditulis. Imam Abu Hanifah juga, Imam Malik juga, Imam Ahmad juga, sehingga fatwa-fatwanya itu dibukukan. Nah, ini pada fase tadwin, maka disebutnya fase tadwin. Sedikit kita singgung di sini sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Atau sebelum perbedaan pendapat, mengapa terbentuk 4 madhab itu? Gimana ceritanya? Ikhwas sekalian, sebenarnya para ulama yang sekali 4 madhab ini masih ada lainnya. Dan boleh jadi ada yang lebih alim di antara sebagian dari mereka. Gitu. Lalu mengapa
yang boleh jadi lebih alim dari mereka tidak tersosialisasikan dan tidak tersebarkan ajarannya. Faktor murid. Faktor murid. Makanya para guru, para ustadz, kalau antum punya murid, walaupun tak banyak, 1, 2, 3, 4, 5, tapi murid ini benar-benar bisa menerima pembelajaran dengan utuh, dengan dari antum, Masya Allah. Itulah yang nanti akan menjadi pelanjut ilmu. Menjadi pelanjut ilmu. Maka ada murid-murid yang kita fokus untuk memberikan talaki, ya, kitab-kitab, ilmu-ilmu diperlukan dalam rangka untuk bisa mewarisi dan bahkan menjadi lebih alim daripada para ustadz dan ustadzah sekalian. Masya Allah. Nah, karena para imam ini punya banyak murid, ya, maka murid ini menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, mengajarkan, pulang kampung mengajarkan, pulang ke daerahnya mengajar, pulang ke wilayah mengajarkan. Sehingga dengan demikian semakin dikenal itu tuan guru itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ada kebanggaan pula dari murid-muridnya, apalagi ada yang berguru ke Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tentunya masing-masing ingin menjelaskan tentang seperti apa ya pendapat-pendapat gurunya ini. Nah, ini juga di antara faktor yang kemudian semakin mengerucut masing-masing muridnya itu semakin besar, sehingga walaupun Imam Syafi'i tidak menobatkan dirinya sebagai imam mazhab, akhirnya ternobatkan secara secara kultural, ya, secara kultural. Karena murid-muridnya semakin menghormati dan semakin menghargai. Ya. Kemudian, adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat secara umum, pertama adanya nas-nas yang dapat menunjukkan lebih dari satu makna, ya, seperti lafadz mustarak. Jadi ada istilah dalam ayat-ayat Quran maupun teks hadis Nabi itu ada yang dzanniyatud dalalah. Ada yang ketika menunjukkan makna itu berpeluang memberi makna lebih dari satu. Nah, itu dzanniyatud dalalah. Seperti lafadz mustarak. Lafadz mustarak itu lafadz yang bisa punya makna lebih dari satu. Dan dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Seperti umpamanya tentang al-quru'. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Bukan. Gimana? Yang salah satu quru' itu. Jadi wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya kalau dia tidak sedang hamil adalah 3 kali quru'. Quru' itu bisa berarti suci, bisa berarti haid. Nah, di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 3 quru' berarti 3 kali suci. Kalau sebagian imam yang lain mengatakan 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Kemudian sampai tidaknya suatu hadis dan validasi periwayatannya. Hadis sampai kepada satu imam, tidak sampai kepada imam yang lain. Sehingga imam yang mendapati hadis, ia menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis. Imam yang tidak sampai hadis kepadanya, maka dia beristihad dengan ra'yu. Ya, dengan ra'yu. Yang boleh jadi hasilnya berbeda dengan yang mengetahui hadis. Gitu. Nah, disinilah tadi yang saya mau sebut belum jadi, saya tunda di sini. Ada 2 madrasah besar atau 2 aliran besar yang dikenal dengan madrasatu ahlil hadis, aliran ahli hadis, dan yang kedua adalah madrasatu ahli ra'yi, madrasah ahli rasional, ahli ra'yu pendapat. Ya, yang disebut madrasah ahli hadis, aliran ahli hadis adalah ulama-ulama yang Hijaz, di Hijaz. Hijaz itu ya Makkah, Madinah, Taif, itu Hijaz. Ya. Nah, maka di Madinah ada Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian di Makkah ada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dan juga banyak ulama-ulama sahabat lainnya yang ada di Makkah dan Madinah. Sehingga kuantitas dan kualitas hadis yang ada di sana lebih banyak
Sehingga dan lagi di Madinah maupun Mekah tidak menghadapi hal-hal baru sebagaimana yang dihadapi oleh yang berada di Kufah. Yang di Kufah itu disebut ahli ra'yu, yaitu sahabatnya yang di sana itu Abdullah bin Mas'ud. Nanti dari Abdullah bin Mas'ud itu sampai Imam Abu Hanifah. Di Kufah ini periwayatan hadis relatif lebih sedikit dibanding di Mekah maupun Madinah. Sehingga di sini menggunakan ra'yu, pendapat ketika tidak mendapati hadis. Maka analisa-analisa bagi ulama Hanafiyah ini memang lebih tajam. Iya, lebih tajam. Tapi bukan berarti mereka tidak pakai hadis, tetap pakai hadis. Gitu. Kemudian ditambah lagi ada fitnah tentang begitu ada pergolakan politik kan, ada Muawiyah dengan Ali pada waktu itu, terus ada lagi Syiah, ada Khawarij, sehingga di Kufah itu banyak fitnah di sana. Ada orang-orang yang tidak memiliki wara, ketakwaan, kemudian mengatasnamakan Nabi, walaupun katakanlah niatnya baik, Rasul bersabda bla 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 bla, padahal tidak, walaupun niatnya baik, buat hadis palsu. Makanya di Kufah relatif hati-hati. Untuk menerima satu hadis periwayatan itu lebih ketat karena adanya fitnah-fitnah itu. Dan itu tidak terjadi di Mekah maupun Madinah. Jadi ahli hadis artinya ulama-ulama Makkah, Madinah, ya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, termasuk juga Imam Ahmad. Sedangkan itu disebut ahlul hadis, sedangkan yang di Kufah disebut ahlul ra'yi. Ya, ahli ra'yi, pendapat yaitu Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, cara pendekatan terhadap fatwa para sahabat. Tadi sudah sedikit kita singgung. Ya. Kalau ada fatwa sahabat, kalau sepakat, oke, diambil. Kalau sahabat berbeda pendapat tentang satu masalah, apakah ada keharusan mengambil salah satu di antaranya? Ya, ada yang mengambil, ada yang tidak. Ini cara pendekatan terhadap fatwa para sahabat. Cara memahami nas antara ta'abudiyah dan ta'liliyah. Ta'abudiyah itu artinya, nas mengatakan begini, alasannya apa? Udah, tauqifiyah, ta'abudiyah. Ada yang ta'liliyah. Ta'liliyah itu artinya ada alasannya. Katakanlah umpamanya kotoran yang mengena di lantai. Apakah itu menjadi suci walaupun itu dibasuh bukan dengan air, mungkin basuh dengan tisu basah itu, berkali-kali bersih. Apakah menjadi suci ataukah harus dengan air? Kalau perintah membasuh dengan air itu adalah ta'abudiyah berarti harus dengan air. Tapi kalau ta'liliyah artinya ini ada alasannya. Alasannya adalah agar bersih. Maka sepanjang itu bisa bersih ya sudah, berarti memenuhi alasan sehingga menjadi suci. Ya itu contoh. Perbedaan cara memahami dalam aspek kebahasaan seperti lafadz umum, lafadz mutlak, dan hukum yang ditunjukkan oleh suatu perintah. Maksudnya begini, lafadz umum, lafadz mutlak itu ada kajian tersendiri, saya kira tidak perlu harus dibahas semuanya. Nah, ketika ada perintah, asal perintah itu menunjukkan apa? Sebagian ulama, asal perintah menunjukkan wajib. Sampai ada qarinah, indikasi yang mengalihkan dari hukum awal, yaitu wajib. Ada yang mengatakan bahwa perintah itu ya menunjukkan itu dikerjakan. Tapi sifat pengerjaannya apakah wajib atau sunnah, itu harus ada dalil lain. Nah, ini cara pandang ya dalam apa yang ditunjukkan oleh bahasa. Perbedaan dalam sebagian kaidah usul fikih seperti sadud dzari'ah, istihsan, dan maslahah mursalah. Tadi masalah mursalah tidak kita sebut. Sadud dzari'ah ini banyak dipakai oleh Imam Malik. Sadud dzari'ah itu begini. Sesuatu tadinya boleh, tapi karena sesuatu ini jadi loncatan untuk sesuatu yang haram, menjadi pintu untuk sarana untuk yang haram, maka menjadi dilarang. Dilarangnya ini sad dan lidzari'ah, untuk menutup sarana yang menjerumuskan pada yang haram. Nah, ini yang banyak pakai Imam Malik. Walaupun ulama yang lain juga pakai, tapi kadarnya lebih sedikit. Istihsan ini kalangan Imam Hanafiyah. Ya.
Nggak usah dijelasin dah. Istihsan nanti kalau belajar usul fikih khusus boleh. Tapi apakah sulit istihsan? Nggak juga lah. Ya udah dijelasin aja daripada nggak enak dengarnya. Nah, istihsan itu keluar dari hukum secara umum karena ada pertimbangan dalil lain yang lebih kuat. Gitu. Pertimbangan dalil lain yang lebih kuat. Nah, itu disebut istihsan. Yang banyak maki siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau kalangan Imam Syafi'i ini sangat ketat ini. Man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang beristihsan berarti telah membuat syariat. Nah, ini perbedaan dalam masalah alat untuk menyimpulkan hukum. Kemudian terakhir yang keempat, fase taklid, yaitu masa para ulama madhab. Maksudnya ulama dalam madhab, ya. Pada fase ini hadir para ulama dalam madhab dengan berbagai tingkatannya. Ada yang disebut mujtahid madhab, yang menggali hukum suatu masalah yang muncul menggunakan metode ijtihad imamnya. Jadi metode Imam Syafi'i punya metode ijtihad, punya muridnya menggunakan metode ijtihad itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hukum, ya, dan mengambil kesimpulan hukum. Walaupun boleh jadi tidak harus sama dengan kesimpulan imamnya, tapi metodenya sama. Ini disebut mujtahid madhab. Ada mujtahid yang mentakhrij, mentakhrij hukum yang disebutkan imamnya dengan mencarikan dalilnya. Apa maksudnya mentakhrij? Jadi imamnya mengatakan hukumnya ini haram, tapi boleh jadi tidak disebutkan dalilnya secara rinci. Lah, ulama ini mujtahid takhrij ini kemudian mencarikan dalil-dalilnya yang lain. Nah, itu namanya takhrij, ya. Ulama takhrij. Beda dengan takhrij hadis, ya. Kemudian ada mujtahid yang yang meneliti perbedaan riwayat dari imamnya dan menguatkan salah satunya. Maksudnya begini. Seperti Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Sebelum beliau datang ke Mesir, pendapat-pendapat beliau disebut qaul qadim. Ketika sudah pindah ke Mesir, ada sebagian pendapat yang lama itu dikoreksi dengan pendapat yang baru karena situasi-situasi yang baru juga. Gitu. Ini ada mujtahid dalam internal madhab yang menguatkan di antara riwayat dari imam itu. Satu ketika umpamanya kita sering jumpai ada hukumnya apa ini? Hukumnya mubah fi riwayatin an Ahmad, dari Imam Ahmad. Wa fi riwayatin makruh. Ini juga ruwiya an Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad pula. Jadi kadang-kadang dari satu imam diinformasikan ada dua riwayat dari imam. Maksudnya sekali tempo ada riwayat dia mengatakan halal kok. Ya kan, enggak, makruh. Ini mubah, ini makruh. Ini gimana ini? Ini ada imam dalam internal madhab yang menguatkan mana salah satu di antara keduanya. Ada yang mencukupkan dengan mengikuti mengikuti saja secara tekstual apa yang disebutkan oleh imamnya. Mengapa taklid? Ini sebab-sebabnya bisa dibaca saja. Lebih berfokus pada pendalaman terhadap hasil ijtihad, bukan intihad, ya. Ijtihad para imam yang diikuti dan memperkuat argumentasinya. Itu tadi, takhrij tadi. Jadi pendapat-pendapat imam diperkuat dalilnya. Ya, boleh jadi nanti ada munadzarah. Munadzarah itu debat terbuka. Itu ada pada waktu itu. Debat terbuka antara mazhab ini dengan mazhab. Dalam rangka untuk apa? Mengasah dan sekaligus mencari mana yang lebih kuat. Kemudian adanya orang-orang yang melakukan ijtihad tanpa bekal akhlak dan keilmuan yang memadai sehingga memunculkan fatwa-fatwa yang menyimpang. Karenanya pada akhir abad keempat pintu ijtihad itu tertutup. Ya. Karena orang ada yang tidak warak itu sembarangan menyimpulkan hukum. Dan ini sekarang juga banyak orang
tahu 1-2 ayat, kemudian langsung menjawab masalah-masalah hukum. Ya. Sampaikan ayat yang kita tahu, yang kita pahami, sampaikan. Tapi hukum-hukum yang kita tidak tahu, cukup kita katakan, oh itu saya belum tahu. Enak sebenarnya, nggak usah merasa rendah karena kita tidak tahu. Nah, jadi itu kemuliaan. Kita jujur, tidak tahu, sudah. Tenang. Selamat di dunia wal akhirah. Kemudian ada kebutuhan para hakim karena mereka tidak memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Dulu di masa-masa sahabat, masa tabi'in, masa para imam mujtahid, itu para hakim itu mereka tingkatannya mujtahid. Iya. Imam Syafi'i sendiri pernah jadi hakim. Muridnya Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf menjadi hakim, bahkan pimpinan para hakim. Mujtahid. Nah, di kemudian hari ketika para hakim ini tidak sekelas sebagai mujtahid, maka terjadi kasus-kasus ini mengatakan di sini apa yang di hakim yang di pengadilan mana dikatakan apa, berbeda-beda, apalagi menuruti hawa nafsu. Nah, maka kemudian sudah mengikuti mazhab ini, gitu. Nah, itu diantara sebab-sebab taklid. Terakhir fase inti'ash. Fase inti'ash ini fase mulai penyegaran kembali, yaitu tahun 1300 Hijriah sampai sekarang. Pada akhir abad 13, Daulah Utsmaniyah memerintahkan para ulama terkemuka untuk merumuskan undang-undang dalam muamalah, ya, sesuai dengan syariat Islam untuk merespon tuntutan zaman dan tidak terikat, ya, mohon maaf, dan tidak terikat itu kurang tidak, ya, tidak terikat dengan mazhab tertentu. Kemudian hadirnya lembaga-lembaga fatwa, baik di bawah Rabithah Alam Islami maupun pada level negara seperti di Mesir, kerajaan Saudi Arabia, itu juga ada Lajnah Fatwa Daimah, ya, ada kibar ulama, ya. Kemudian Indonesia dengan DSN-nya, Dewan Syariah Nasional di bawah MUI, maupun pada level organisasi seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Al-Sail, Bahsul Masail NU. Bahsul Masail NU. Itu pengembangan, ya. Nah, sebagai contoh, tahun 1974, ya, itu ada putusan Tarjih Muhammadiyah tentang hukum transplantasi anggota tubuh manusia, transplantasi, dan baby tube, yaitu bayi tabung, tahun 74, ya, Tarjih Muhammadiyah. Masya Allah. Artinya apa? Ada masalah-masalah baru yang berkembang, yang muncul, yang perlu dicarikan dalilnya, dicarikan ini boleh apa tidaknya, lebih sesuai dengan yang boleh apa tidak, gitu. Nah, ini yaitu ijtihad. Kemudian diterbitkannya KHI, ya, kompilasi hukum Islam yang dihimpun dari para ulama di Indonesia. KHI kemudian menjadi rujukan para hakim di pengadilan agama. Nah, ini sekitar tahun 90-an. Kemudian ijtihad dilakukan secara kolektif dengan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sesuai masalah yang menjadi objek pembahasan. Diterbitkannya ensiklopedia fikih atau Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, seperti ada Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan yang lain. Kemudian kitab tafsir, hadis, fikih, usulul fikih dan lainnya dapat diakses dengan mudah dengan kemajuan teknologi yang ada. Sekarang kitab-kitab yang sabrek itu sudah cukup bisa diakses melalui tablet yang kecil di tangan kita. Ini semuanya kemudahan-kemudahan yang semoga semakin menyegarkan untuk terus kembali kepada kemurnian syariat Islam. Dan sudah barang tentu sebagai penutup, ada jasa dari jamaah-jamaah dakwah yang kemudian
geliat umat ini untuk kembali kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi gerakan yang sedemikian rupa. Ya. Barakallahu fikum. Sampai di sini Ustaz. Mohon maaf ini barangkali agak lama, masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Kiai kita, Kiai Haji Arwani Amin. Masya Allah ya, ilmu yang itu harusnya 1 semester ya, kalau di perkuliahan ini sangat luar biasa ya, disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang zaki wassoleh. Masya Allah. Jazakumullah Ustadz Arwani Amin. Dan saya nggak perlu simpulkan ya materinya. Ini jelas sekali, nanti kita share ya materinya ya. Dan insya Allah nanti akan juga dibuatkan rekamannya ya. Baik, para hadirin, mungkin di antara para hadirin ada yang ingin bertanya ya, maka dalam kesempatan ini ya, kita berikan dulu kepada 3 penanya ya. Silakan langsung saja ya, dibuka itunya unmute ya, di unmute. Silakan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, mungkin ada masalah atau yang terkait dengan fikih. Tetapi intinya ya, diharapkan dengan memahami tarikh taksir ini ya, sikap kita lebih bijak dalam menghadapi berbagai perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih ya. Tidak menajamkan ya, karena ya para ulama itu telah mencontohkan kepada kita dalam masalah-masalah ini. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, ya silakan langsung saja kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan nama dan asal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya murid di Waalaikumsalam. salah satu murid ngaji Ustadz Ade Khalifah di Masjid Al-Arqam. Masya Allah. Ya, jadi Ustadz Arwani, alhamdulillah saya dulu kopi penjelasan Ustadz waktu brosur Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minin atau yang di Cilacap itu Ustadz. Yang ini, yang ingkar sunnah tuh, yang kalau nyetak buku banyak tapi nggak ada hadis pun. Al-Mu'min. Al-Mu'min itu dulu saya, nama Ustadz itu di hati saya lekat itu gara-gara penjelasan Ustadz, saya share kemana-mana waktu itu. Karena itu kan mereka nyebar bukunya di mana-mana gitu ya. Akhirnya Betul. cara dulu menanggulangi memberi penjelasan ya, yang menyampaikan harus yang fakih di situ. Nah, alhamdulillah Ustadz Arwani yang menulis waktu itu dan saya share di banyak tempat. Mungkin udah puluhan tahun yang lalu saja, udah lama sekali. Udah lama banget, 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu. Betul. Nah, salah satu di antara yang menggembirakan saat-saat ini tentu adalah ada banyak di antara para ustadz kita yang kemudian ketika menyampaikan fikih sudah mulai berimbang ya Ustadz. Mungkin saya dulu mungkin kecil di tempat yang agak abangan gitu, sehingga ketika orang-orang di kalangan pesantren NU itu relatif lebih cool gitu ketika menghadapi perbedaan fikih, bisa jadi karena tadi mereka mempelajari dari sisi yang banyak, sekalipun yang dipakai mungkin madhabnya Syafi'i. Tapi di pondok bisa jadi mereka juga diajarkan, oh kalau menurut madhab ini, madhab ini. Jadi apa, keluasan atau toleransi di dada mereka jauh lebih besar, karena mungkin penjelasannya mungkin lebih komprehensif ketika di pondok ketimbang misalnya di era-era yang belakangan muncul di Indonesia banyak, istilahnya sebenarnya madhabnya Hambali gitu, tapi kan bilangnya Salafi, seolah-olah tuh. Padahal ya salaf itu ya salah satunya tentu para imam madhab ini mestinya kan bagian dari orang-orang terpilih juga di masa dahulu. Cuman karena memilihnya satu madhab tetapi menisbatkannya hanya seolah-olah itu apa yang benar ya itu saja gitu artinya. Dan ini yang kemudian di masyarakat menjadi tidak nyaman ya itu. Berapa dulu di masjid kita Ustadz Ade pernah satu orang ngisi ya isinya gitu aja, semuanya bid'ah yang lain itu. Artinya diberhentikan ya, karena memang bukan itu kayaknya bukan ini yang kita harapkan dari
ngaji itu mestinya jelaskan saja yang mana Anda silahkan pilih gitu, bukan bukan yang lain dihajar habis gitu. Mungkin itu Ustaz, jadi barangkali yang kita berada di tempat yang eh, pengajian yang relatif, ketika bicara fikih kita menjadi sangat berlapang dada karena memang diajarkan bahwa semua yang mengajarkan fikih atau para imam mazhab soleh semua, orang-orang terpilih semua. Jadi nggak mungkin kita membid'ahkan salah satu mazhab sehingga seolah-olah menuduh bid'ah kan sama saja menerakakan mereka gitu ya. Mencap mereka masuk ke neraka jauh sebelum kiamat tiba gitu. Oleh karena itu tentu penjelasan-penjelasan yang berimbang, kemudian mampu memberikan wawasan tentang berbagai perbedaan yang ada, mudah-mudahan menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa mencerahkan pemahaman fikih di kalangan masyarakat. Saya pribadi selama ini ikut apa istilahnya, share materi Ustaz Farid Nukman di Al-Fahm, jadi saya bagian yang ngedit, bukan ngedit sebenarnya, mungkin mengutip kemudian di-upload di Al-Fahmu ID, ID ya, salah satu website Ustadz Farid Nukman, yang memang di sana banyak sekali hal-hal seperti tadi, istilahnya ketika ada perbedaan pendapat disampaikan banyak pandangan, bahwa pandangan ini memilihnya silahkan, tetapi memberikan pandangan seluas itu tentu menjadi salah satu ya ciri Islam yang wasatiyah, yang pertengahan ya, yang tidak berlebihan dalam memandang masalah fikih seolah-olah hitam putih dan seterusnya. Demikian Ustadz Arwani tidak bertanya, tapi saya gembira forum ini malam ini ada. Demikian Masya Ustadz. Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan, Syekhana. Masya Allah. Ini pengalaman di lapangan yang Masya Allah. insya Allah semakin menguatkan dan mencerahkan kita. Jazakallah khairan. Taib. Ya, masih ada yang lain? Silakan langsung saja. Iya, belum ada rupanya Ustadz. Ya, kalau belum ada, ya, mungkin dari saya kali ya Ustadz. Ya, ini dalam perkembangan dakwah sekarang ini kan muncul itu ya apa yang kita kenal sebagai kelompok Salafi, Ustadz. Nah ini mereka sangat apa ya, keras lah gitu ya. Kira-kira bagaimana sikap yang mesti kita berikan dalam menghadapi dakwah yang cenderung ya untuk mentahkim gitulah ya, yang bijak ya, karena materi yang antum sampaikan itu sangat luar biasa ya. Ini paling tidak memberikan pemahaman bagi kita bagaimana sikap yang harus kita munculkan dalam menghadapi berbagai perbedaan-perbedaan. Itu kita ya insya Allah paham. Cuma kan tidak semua orang yang paham masalahnya seperti kita. Jadi ibaratnya kalau kita bawa kendaraan tuh kita hati-hati, tapi orang nggak hati-hati Ustaz. Karena kita tidak Setan juga ya. kita yang ditabrak Ustaz. Ya, mohon pencerahannya Ustaz ya, mauqif kita dalam masalah ini Ustaz. Iya. Ada yang menggambarkan walaupun tidak sepenuhnya kita setuju ya. Ketika berbicara tentang sufiyah, as-sufiyah qadiman dulu ya, itu haqiqah. Dan sekarang sufiyah itu tasmiyah, penamaan. Jadi sufiyah zaman dulu itu haqiqah, artinya menyucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi yang haram, yang makruh, yang syubhat, gitu kan, berakhlak mulia. Ya. Jadi hakikat. Kayak sekarang orang hanya penamaan saja, saya sufi, pakaiannya sufi, ya nah, sekarang gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya, sekarang yang baik juga banyak. Nah, tidak jauh beda dengan kata-kata salafiyah. Kata-kata salafiyah. Kata-kata salafiyah ini juga dipakai oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kecenderungan, dan dengan berbagai cara pandang, gitu ya. Jadi kalau dulu sufiyah itu adalah hakikoh, artinya
menyucikan jiwa kalau sekarang orang berbangga dengan, sebagian orang berbangga dengan kesufiannya, tapi hakikatnya nol, gitu ibaratnya gitu. Nah, kata salafiyah dalam konteks manhaj ya, mengikuti para ulama, mengikuti para as-salafus saleh, terutama generasi terbaik ya, al-qurunus salata, 3 generasi awal itu sahabat, tabi'in. Nah, itu positif ya. Nah, tapi di belakangan ini juga tidak jarang kita jumpai orang yang enggak, salafiyah itu sebagai semacam semacam coupling gitu ya, semacam hizb gitu ya, semacam hizb, jadi kongsi tertentu begitu yang berbeda dengan yang lain. Jadi berbangga dengan nama, berbangga dengan ini. Kita jumpai sebagian itu. Tapi yang munsifun juga banyak kita jumpai. Makanya dalam hal ini Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, beliau orangnya tidak reaktif ketika menghadapi berbagai macam tuduhan. Karena sebagai seorang ulama, apalagi kelas internasional, yang menjawab persoalan-persoalan umat bukan hanya di negara di mana beliau tinggal, tapi persoalan umat di berbagai belahan dunia. Di Filipina, di Amerika, di Eropa, di Afrika, tanya kepada beliau. Nah, begitu juga orang-orang yang mencela beliau, Yusuf Qaradawi itu menyimpang dari ini segala macam, ketika memberikan fatwa, beliau tidak membuat tulisan buku yang menyanggah, enggak. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi beliau melihat penyakitnya di mana nih. Nah, orang menuduh bla 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 bla. Oh, celahnya di mana berarti ini? Oh, ini orang ada kesalahan dalam berpikir di sini celahnya. Ada kerentanan dalam cara menyimpulkan di sini katanya. Maka kemudian celah-celah di mana orang tidak utuh dalam memahami sesuatu, celah-celah itulah yang kemudian beliau sikapi dengan cara membuat manhaj. Ya. Jadi ketika beliau dituduh sebagai meremehkan sunnah, menyimpang dari sunnah dan seterusnya, ketika membuat fatwa, maka beliau menulis buku Mafatih Litta'amul Ma'as Sunnah. Mafatih Litta'amul Ma'as Sunnah. Kunci-kunci berinteraksi dengan sunnah. Kemudian beliau buat contoh di sana bagaimana para sahabat berinteraksi dengan sunnah. Bagaimana para tabi'in berinteraksi dengan, bagaimana para imam madhab berinteraksi dengan sunnah. Sampai bagaimana Imam Ibnu Taimiyah, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sebelumnya, bagaimana muridnya Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim, cara menggali dan berinteraksi dengan sunnah. Jadi dibuat manhaj. Ini loh manhaj salaf. Kalau tidak seperti ini loh, salaf mana yang kalian ikuti gitu. Dengan seolah-olah ingin mengatakan begitu. Sehingga beliau tidak reaktif, melainkan beliau kemudian membuat manhaj, cara berinteraksi dengan sunnah ketika menyimpulkan hukum dari sunnah itu seperti apa. Ini tuntunannya dari generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi para imam mujtahid. Begitu ya. Sehingga dengan begitu diharapkan orang mulai menyadari mana titik celah kelemahannya yang kemudian diperbaiki. Gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah Ustaz. Luar biasa jawabannya ini. Ifamila, silakan yang mau bertanya, masih ada waktu 15 menit lagi ya. Kalau buku-buku tarikh tasyri itu dibacakan boleh juga Ustaz. Oh iya. Yang terakhir itu, iya. Belum sempat dibacakan tadi. Sebentar. Nah, ini Ustaz. Iya. Ini sebagai bahan bacaan. Ini ada beberapa buku tarikh tasyri' yang
mungkin kita singgung, sehingga untuk pendalaman lebih lanjut, tafadhol, antum bisa baca. Saya berikan beberapa contoh di sini. Pertama, Tarikh Tasyri' Al-Islami karya Syekh Muhammad Khudari Bik. Ya. Nah, ini yang sebelah kiri itu kitabnya, Masya Allah, itu kitab lama ya. Beliau membagi fasenya menjadi 6. Kemudian ada Tarikh Tasyri' Al-Islami karya Syekh Manna Al-Qattan. Nah, ini lebih baru ya. Dan banyak karya-karya beliau, Syekh Manna Al-Qattan rahimahullah. Kemudian ada Khulasah Tarikh Tasyri' Al-Islami karya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nah, beliau membagi 4 fase saja. Nah, inti'ash itu beliau tidak masukkan fase, tapi disinggung di belakang saja, di halaman terakhir saja singgung, bersyukur bahwa sejak ini sudah mulai inti'ash. Maka kemudian saya buat fase tersendiri, ini fase inti'ash. Begitu Ustaz ceritanya. Menjadi 5. Kemudian Ikhtisar Tarikh Tasyri' karya Abdul Majid Khan. Ini dalam bahasa Indonesia. Ini Dr. Kiai Haji Abdul Majid Khan rahimahullah. Beliau wafat di era kemarin ini di Covid. Ini beliau pernah bersama-sama satu kelas ketika di LPBA tahun 82 ya. Orangnya Masya Allah ya. Santun. Kemudian terakhir itu Khulasah Tarikh At-Tasyri' karya Abdullah bin Abdul Muhsin At-Tarifi. Ini beliau membagi menjadi 8. Ini khulasah, tapi relatif lebih rinci. Ada rinci dan bahasanya mudah. Jadi kalau di antara kitab-kitab yang terbaru dari tadi yang saya sebutkan, adalah yang terakhir. Ini yang relatif lebih simpel, lebih rinci, ya. Dia membagi menjadi 8 fase. Di samping ada yang dalam bahasa Indonesia, mungkin ini membantu. Di samping karya Abdul Wahab Khalaf, karya yang pertama ya, Syekh Muhammad Al-Khudraibik, ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti yang tampak di gambar itu. Masya Allah. Fadhal Ustaz, saya kembalikan waktunya. Masya Allah. Keren Ustaz. Jadi sudah ada yang bahasa Indonesia ya Ustaz ya? Sudah. Nah, ada ditulis, ya. Memang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang terjemahan. Oh, iya. Itu yang terjemahan itu bahasanya ya enggak, kita pastinya bahasanya rumit ya Ustaz ya kalau suruh yang terjemahan. Saya belum sempat baca terjemahannya. Kalau yang tulisan Dr. Abdul Majid Khan dalam bahasa Indonesia, saya walaupun belum membaca utuh, tapi saya sudah melihat ya bahasanya lumayan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, jadi demikian ya, luar biasa. Ini saya pikir sebagai basic ya kepada para ikhwah ya, ada bapak dan ibu yang saya pikir ini sudah lama juga bergelut ya dengan permasalahan dakwah. Ya, tentu saja memahami masalah latar belakang syariah ya, kenapa terbentuk berbagai macam mazhab ini sangat perlu. Walaupun ya sekarang ini zamannya sudah banyak perbaikan, ya tidak lagi gara-gara masalah fikih misalkan orang berubah ya, jadi tidak mau sholat di satu masjid, bahkan bikin masjid sendiri mungkin gitu ya. Sekarang ini sudah jarang terjadi. Ya ini alhamdulillah ya. Tapi sebagai sebuah materi untuk memahami kembali atau mengulang ya kembali tema-tema yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan syariah, itu juga menjadi perbekalan yang saya pikir perlu kita miliki. Ya, baik, ikhwah fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, masih adakah pertanyaan atau sulit kali ya dipahami? Enggak lah ya, karena nanti saya share ya materinya untuk Bapak-bapak sekalian. Rasa-rasanya nggak ada lagi nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Tanya. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri. Mungkin Ustadz Arwani mau memberikan doa untuk kita semua. Ya, tafadhol Ustadz, Masya Allah. Iya,
Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اجعلنا للقرآن حفظة واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياكم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة واكتب لنا السعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Saya Amin ya akhiri, rabbal alamin. belum saya kembalikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Ya Kiai Haji Arwani, amin. Ya, Allah akan memberikan balasan ya yang lebih baik dari apa yang telah diberikan ya kepada kita. Ya, Amin. mudah-mudahan Ustadz senantiasa sehat walafiat insyaallah. Amin, amin, Ya, amin, sehingga amin, dalam waktu yang tidak lama amin. kita akan kembali bertemu dalam Zoom nih Ustadz, mudah-mudahan dengan tema yang lain ya. Insyaallah Amin. Ustadz. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri ya pertemuan kita ini ya, dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasi dan atensinya. Wabil khusus kepada Kiai kita Kiai Haji Arwani, amin ya. Wa jazakumullah khairul jaza ya. Saya cukupkan sampai sini. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah wa iyyakum akhi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.